Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angelina Patricia Pinkan Sondah, seseorang yang dulu dikenal sebagai putri kecantikan, lalu melesat naik namanya masuk partai politik yaitu Partai Demokrat, berkibar namanya, tersangkut kasus mega korupsi proyek Hambalang. 10 tahun lamanya ia mendekam di penjara. Ia akhirnya bebas. Angie, terima kasih sebelumnya sudah menerima tawaran saya untuk mewawancarai. It's my pleasure dan sebenarnya saya yang merasa terapresiasi. It's my first TV show karena memerlukan kekuatan ya untuk tampil kembali di TV. Ini bukan hal yang mudah setelah 10 tahun yang dulunya dikejar-kejar. Terus habis itu aku masuk, ada sedikit paranoid. Dan frankly speaking, ada seperti, ini gue mau disidang lagi nih. Ya kan. Cuman dengan lampu yang banyak, it's really ada traumatized sedikit. Tapi I really appreciate and then here I am. Terima kasih Angie. Angie keluar kemarin setelah 10 tahun mendekam di penjara. Angie menangis, lalu kemudian Angie mengatakan, saya minta maaf. Dan jangan ulangi atau contoh kira-kira seperti itu yang Angie katakan apa yang saya lakukan. Ada yang mengapresiasi dengan mengatakan biasanya koruptor itu keluar dari tahanan, dada-dada, melambaikan tangan, dan tersenyum. Tapi Angie menangis dan minta maaf. Apa ini sungguh ketulusan? Yang pasti saya tidak ingin memulai babak kehidupan saya setelah bebas dari penjara dengan drama lagi. Insya Allah apa yang saya sampaikan murni dari hati saya, karena memang saya pernah salah. Dan saya menyadari bahwa 10 tahun yang saya jalanin itu, it's really kick off ke aku. I was a sinner, aku pernah korupsi, aku pernah memberikan anakku yang haram, dan aku menyesalinya. Jadi kalau misalkan persepsi yang timbul, ada yang menganggap ini bukan tulus ataupun air mata apa, settingan mungkin, aku menghargai karena aku nggak meminta orang untuk percaya sama saya. Bertahun-tahun apapun yang saya katakan pasti dianggap kebohongan. Makanya ketika Mbak Rosi ngundang saya, ada sedikit dari hati saya, percuma. Terus saya juga ngomong kan orang udah nggak percaya. Hari ini saya ada di sini, at least it's a courage for me to say something that really from my heart. Karena ada pepatah yang mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Dan saya percaya itu. Sehingga saya tidak meminta orang untuk percaya kepada saya. Saya hanya meminta orang untuk memberikan kepercayaan, kesempatan kedua untuk saya bisa diterima di masyarakat dan paling tidak beraktivitas seperti masyarakat biasa. Angie, saya termasuk orang yang marah padamu. Understood dan bisa diterima. Marah dan bisa langsung merasa benci banget gitu. Kita pernah sama-sama photoshoot bareng. Dan menurut saya dengan rekam jejak seorang putri kecantikan itu nggak gampang. Karena you got the look and you got the brain. Kamu nggak hanya cantik tapi kamu juga punya otak. Kamu masuk Partai Demokrat 2004, partai baru yang kemudian melejit di 2009 sebagai partai penguasa. Angie 2004 sebagai anggota dewan. Saya ingat waktu itu kamu masih aktivis lingkungan, giat dengan aktivitas menjaga orang utan, sesuatu yang membanggakan. 2009 saya lihat Anda berubah, apalagi menjadi anggota Banggar. Dan kemudian, bam, 2012 meledaklah kasus mega korupsi Hambalang. Nama Angie disebut. Apakah semudah itu, sesingkat itu, mengubah seorang Angie, perempuan cantik, cerdas, menjadi seorang koruptor? Yang pertama saya memaklumi kemarahan bukan dari Mbak Rosi saja. Banyak yang marah kepada saya, banyak yang benci, ilfil. Di situ, di penjara itulah saya menyadari bahwa it was my fault. Kalau Mbak Rosi tanya, apakah sebegitu cepat? Air ketika ditaruh kopi langsung berubah warnanya. Walaupun kopinya sebenarnya takarannya lebih sedikit daripada air itu sendiri. What I'm saying is, aku yang tidak mampu mengatakan tidak. And then I have to pay for that. Sometimes emang kita harus berani untuk mengatakan, saya nggak mau, saya nggak bisa. Dan ada situasi yang harus saya bilang bahwa nggak apa-apa, saya nggak jadi apa-apa. Yang penting saya tidak melakukan hal-hal yang mengecewakan. Tapi kan itu semua pemikiran, refleksi itu terjadi ketika saya sudah ada dalam penjara. And then benar Mbak, aku salah. Artinya andaikan waktu itu saya berani dan andaikan saat itu aku tidak terlalu masuk ke dalam lingkaran itu, main sama orang hutan aja aku udah happy. Aku ke Kalimantan main segala macam di hutan, di air, and then it was my happiness gitu. Nah justru ketika aku dalam lingkungan yang aku pikir
manusia yang bisa memberikan aku nilai tambah, memberikan aku added value dalam hal yang positif. Justru lingkungan itu yang bagi aku membawa aku ke dalam kancur. Mengapa begitu mudah bisa dapat uang sebagai anggota DPR, apalagi sebagai anggota Banggar waktu itu? Honestly speaking, yes. Semua orang yang kena kasus korupsi itu pasti ada hubungannya dengan anggota Banggar, di mana semua penetapan anggaran ada di situ. Mudah untuk bernegosiasi. Orang akan mencari kita. Tapi aku nggak tahu ya kalau itu masih. Karena I'm talking the Waktu itu? waktu itu. Jadi jangan sampai ada presume yang mengatakan, oh ya aku mengatakan hari ini. Mudah-mudahan hari ini aku berharapnya udah bersih. Tapi at my era, it was totally dirty. Pada waktu eramu itu benar-benar jorok sekali. Yes. Dan aku mengatakan ini bukan buat apa-apa. Because I really want, jangan ada lagi kayak saya. Apalagi perempuan, menanggung 10 years in jail alone. Itu nggak mudah. Jadi, why I was saying itu was dirty gitu kan. Karena my expectation setelah aku dihukum tinggi yang dikatakan akan memberikan efek jerah. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang mau korupsi. It's really painful. Still hope gitu loh. Bahwa di DPR sana itu sekarang udah bersih. Which is aku nggak mau menghakimi, aku nggak mau menjudgment. Karena all of my life ketika aku di penjara, aku terus dihakimi. So I never want to accuse. Aku nggak mau juga untuk judging. It's only my hope. Mengapa itu cukup sulit untuk dipahami? Seorang Angelina Sondakh sungguh-sungguh merasa menyesal, minta maaf, dan kemudian merasa bersalah. Karena satu hal yang sangat paradoks di masa itu. Ada iklan Demokrat, ANG, dan termasuk Anas Urbaningrum. Karena waktu itu ANG adalah wakil sekjen. Bintang iklan dengan mengatakan, katakan tidak pada korupsi. Tapi toh ANG ada dalam pusaran mega korupsi Hambalang. Tidakkah itu memalukan? Sangat, Mbak. Kalau ditanya sangat memalukan. Makanya saya mengatakan di awal, saya tidak ingin memulai hidup saya setelah bebas dari penjara dengan drama lagi. Karena posisi saya, apapun yang saya katakan, pasti dianggap sebagai ketidakbenaran. Dan saya hanya berharap mama, papa saya, dan anak saya percaya. Orang tidak mau percaya, it's fine. Karena pantas, Mbak, aku ini memalukan. Aku ini melakukan hal yang tidak harusnya ditiru. And it's really making me want to say sorry. Jadi aku keluar penjara, I really apologize. Actually, I shouldn't did it. Karena aku adalah mantan putri Indonesia, banyak orang melihat aku, and then I'm giving such a bad example to the public. Tapi itu nggak datang tiba-tiba, Mbak. It takes me 3 years to realize bahwa aku memang salah. 3-4 tahun realize 3-4 tahun di dalam penjara. dalam penjara. Sorry, saya boleh minta diberikan tisu untuk Inji. Silakan masuk aja dulu. 3-4 tahun baru realize bahwa apa yang kamu lakukan salah. Iya. Apa yang membuat kamu baru 3-4 tahun sadar bahwa apa yang kamu lakukan salah? Karena saya masih ingin berjuang agar supaya hakim, karena aku sedang mengadukan banding Kasasi. dan SPK untuk percaya. Tapi toh hasilnya tidak sesuai. And then I said ya udah, merefleksikan diri, betul aku korupsi, iya. Karena aku menerima. Gitu. Walaupun menurut aku ya itu ngomongin 10 tahun lagi lah, seperti dalam persidangan gitu loh. Which is I'm just going to shortcut. Aku memang menerima, walaupun menurut aku, tapi kan it's going to be so subjective gitu. I didn't do it alone. Kamu tidak melakukannya sendiri. Yes, gitu. Dan di awal-awal tahun pertama, kedua gitu, sampai ada ucapan bahwa I'm not Jesus gitu. I don't want to sacrifice for all of it gitu ya. Artinya talking about single fighter kan. Karena kan korupsi di mana-mana nggak mungkin single fighter. It links to everybody. Jadi 3 tahun merenung dan aku give up. Aku bilang, rasanya aku sulit mencari orang untuk percaya. Dan aku terima. Jadi ketika aku bebas dan ada orang yang tidak percaya, aku memaklumi. Mudah-mudahan seperjalanannya waktu dengan aku menjadi aku sekarang. Insya Allah aku berdoa. Makanya aku minta diberikan kesempatan. I don't wanna talk a lot. I just wanna show it. Gitu. Aku ingin orang melihat pelajaran dari aku masuk ke dalam penjara yang benar-benar penjara. Penjara yang benar-benar penjara adalah ketika kita nggak punya power dan kita nggak punya duit. And then welcome to the jungle. Artinya aku yakin bahwa itu semua diperjalankan untuk saya. Oke, tapi sebelum itu, pada tahun 2011 Nazarudin mulai nyanyi dalam pelariannya. 2012 sidang mulai dilaksanakan. Pada waktu itu kan Demokrat partai berkuasa. You are not alone. Kamu nggak sendirian.
kamu punya link pada kekuasaan. Jadi kalau sekarang kamu bilang kamu sendiri, kamu tidak punya power, rasanya nggak masuk akal. Indeed, memang nggak punya power. Kalau aku terhubungkan dengan power, rasanya nggak mungkin sebegini berat. I'm not only talking about sentence-nya yang 10 tahun atau waktu itu 12 tahun. The treatment in the prison. Saya nggak percaya. Orang pasti akan berpikir bahwa pasti kamu dapat fasilitas, pasti dapat segala hal yang terkait dengan kekuasaan. Siapa yang bisa percaya bahwa orang partai politik termasuk petinggi sungguh-sungguh seperti yang Anda katakan sendiri dan menderita? Saya memang tidak membutuhkan orang percaya. Toh juga sejarah nanti akan bercerita. Walaupun sejarah itu sometimes ditulis oleh orang-orang yang sedang berkuasa. Tapi saya yakin mata dari napi-napi yang lain bisa menyaksikan. Mata dari orang-orang yang mungkin terkunci mulutnya. Dan bagi saya nggak perlu lagi pengakuan. Saya nggak perlu dibilang, oh Anda nggak punya fasilitas, Anda nggak punya. No, I don't need that anymore. Yang aku perlukan adalah aku menanam kebaikan. Toh juga aku merasa dengan mereka aku nyaman. It's a really good lesson for me. Aku bisa menemukan sahabat sejati di sana. Aku bisa menemukan kehidupan sesungguhnya di sana. Aku bisa menemukan ternyata enak juga ya makan di lantai. And then ternyata kenyang juga ya makan dengan tempe. So I think all of it gitu. Kalau aku nggak dihukum berat, mungkin aku selalu hanya akan makan di meja makan dengan pembantu yang banyak. Which is itu duit aku dapetin dari hal-hal yang tidak baik. So ketika orang nggak percaya, aku nggak akan maksa mereka untuk percaya kepada saya. Let it be like that gitu. Aku udah koruptor, yes. Orang bilang aku punya fasilitas. Just kalau mau dibilang, aku terima. Kamu nggak percaya sama saya, aku terima juga. Karena I already been through 3 kali persidangan, juga tidak ada yang percaya. So to whom I have to make believe gitu loh. Aku berusaha mati-matian gitu. Walaupun dalam sidang pertama, walaupun dalam banding, hukuman aku tetap 4,5 tahun. Ditolak sebenarnya kan bandingnya. Jadi kan 4,5 tahun pengadilan tindak aku pidana tingkat korupsi. pertama, Banding, 4,5 tahun. Banding, ditolak bandingnya? Enggak. Banding itu menguatkan putusan pertama. Baru kemudian kasasi dengan Hakim Agung almarhum Tijo. Iya, dikuatkan walaupun jadi 10 tahun. Dinaikkan Ditambahkan menjadi jadi 12 tahun. 12 tahun. Tambah 5 tahun, walaupun dalam putusannya satu hakim yang abstain. Jadi tidak mengambil putusan, tapi karena 3 hakimnya. And then, walaupun ada yang nggak setuju, apakah merubah kehidupan saya? Atau juga tidak. Ketika 3 hakim ini, 2 hakim memutuskan untuk memperberat, dan 1 hakim juga mungkin, I don't know ya waktu itu, dan tidak memberikan pendapat, tapi kan tetap aja ketika di voting 2 lawan 1, dan I have to go with it. Aku masih mau berjuang, Mbak. Aku berjuang untuk PK, tidak dengan memberikan bukti baru, bukan novum baru. Kenapa? Aku hanya mengajukan kekhilafan hakim. Gitu. Artinya membantah bahwa putusan yang sebelumnya itu salah. Nah, pengacara saya pada waktu itu bilang, Inci kamu serius? Kamu yakin? Gitu. Aku mau coba sekali lagi. Apakah mereka bisa percaya kepada saya? Oh, ini konteksnya kenapa kamu PK ya? Iya. Yang kemudian dapat hakimnya almarhum Artijo Alkostar. Enggak, PK aku hakimnya bukan Artijo lagi. Jadi ketika PK udah ada 3 hakim yang berbeda. Yang putusannya dikurangi menjadi 10 tahun dan uang pengganti pun diturunkan. Itu menjadi 1 tahun pidana kurungan. Dan nominalnya pun diperkurang. Oke. Nah, and then disitulah aku mulai, ya sudahlah. Oke. Berarti konteksnya adalah kasasi oleh Hakim almarhum Artijo Alkostar. Kamu minta kemudian itu ada PK untuk menggugat bahwa itu adalah bagian dari kekhilafan hakim. Tapi toh itu tidak signifikan meringankan hukumanmu. Tapi I think gitu loh, maksudnya aku kalau nggak dibeginiin, Mbak, maybe my life was even worse than now. Bagaimana mungkin hukuman yang terus diperberat justru membuat kamu merasa bersyukur? Karena aku merasa bahwa aku perlu menyadari kesalahan aku. Aku nggak mau deny lagi bahwa no, aku nggak korupsi kok, aku nggak terima kok. Aku udah capek bersembunyi di balik semua drama itu. And then now I admit it, aku minta maaf terutama ke anak saya, kepada orang tua saya. And then that's the reason why I don't want to go in there again. Aku bisa cari uang halal, sedikit ternyata juga bisa membuat aku happy. I don't need any luxuries now. Aku udah biasa dengan kehidupan dalam penjara. Aku biasa makan dengan orang-orang yang biasa.
Malah aku kagok sekarang kalau Mbak manggil makan di mana-mana, mungkin aku jadi agak keder sendiri gitu loh. Karena aku agak sedikit disorientasi juga ketika keluar kan. I can enjoy my small car gitu loh, walaupun dengan kaca yang pecah, karena waktu itu katanya Pak Iqna tuh ditendang sama Keanu gitu. Dia nggak sengaja mau tidur gitu. And then I don't need the brand anymore. I'm happy with who I am now gitu. Kalau mungkin aku hanya dengan 4,5 tahun nggak diperberat oleh almarhum Artijo, my lifestyle wouldn't change. So kamu berterima kasih pada almarhum Hakim berterima Artijo kasih. Alkostar. Sangat berterima kasih. Nah, I think baik, putusan itu bagus. Walaupun aku ingin bahwa putusan aku menjadikan efek jerah bagi yang lain, dan aku agak sedikit miris melihat makin kesini makin kecil hukuman koruptor gitu. And then I wish aja, ini my wish ya, Pak Artijo masih ada. Aku masih ingin agar supaya dia menghakimi koruptor itu dengan lebih bijak seperti dia menghakimi saya. Karena it's going to make a difference. Kalau hukumannya kecil, 3-4 years with the fasilitas, it's not going to change somebody gitu. Tapi me dengan hukuman yang begitu, ditambah dengan di penjara kayak begitu, it's a really blessing for me, Mbak. Dan aku rasa I really need to thank him. Kenapa Angie tidak mau jadi justice collaborator? Contoh misalnya Nasaruddin, hukumannya diperingan, bisa dapat dia menjadi justice collaborator, menyediakan diri sebagai itu, dan hukumannya peringan. Kenapa Angie tidak melakukan itu? Saya mengajukan, Mbak. Kau ajukan juga. Ya, Apa yang terjadi? ditolak. Ditolak karena Mungkin bukan sesuatu yang baru. Dan bukan sesuatu yang baru itu karena memang tidak ada hal yang baru yang Angie ingin ungkapkan atau apa? saya yang kembali saya ngomong tadi ke Mbak Rosi, apapun yang saya katakan kan tidak merupakan dianggap sebagai kebohongan. Jadi ketika saya menceritakan, itu dianggap sebagai kebohongan, jadi saya ditolak. And then for me, saya udah nggak mau berusaha lagi. Karena saya yakin masih ada semesta yang akan menilai saya gitu. Gimana sih prosesnya untuk kamu ngajukan jadi justice collaborator? Ya. Harusnya kan itu menjadi bagian untuk pengungkapan kasus ini Betul. dan penyebutan nama-nama lain yang ikut menikmati uang negara dari hasil korupsi. Seperti yang tadi Angie katakan, mega korupsi itu nggak mungkin sendiri. Pasti itu juga mega gang. Kalau saya mau bicara, Mbak, mungkin kalau saya berani bicara, saya akan berani bicara 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang kan there is no urgency, aku udah jalanin 10 tahun. Untuk mention name by name pun juga udah nggak laku. Tapi kan waktu itu misalnya, let's say 10 tahun yang lalu, mengajukan diri sebagai justice collaborator, itu bisa mengubah hukuman yang diberikan pada Angie toh? Sometimes aku berpikir, is it a real justice collaboration? Gitu. Karena aku nggak tahu justice, kebenaran apa lagi yang harus aku ungkapkan agar supaya aku disebut sebagai justice kolaborator. Cerita apa yang diinginkan agar supaya saya bisa mendapatkan keringanan hukuman. Semua cerita rasanya sudah gamblang saya ceritakan pada waktu itu. Tapi kalau itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai justice, what can I do? Aku sendiri, aku nggak punya siapa-siapa. Mas Haji baru meninggal, aku nggak punya cantolan kekuasaan. Mungkin orang berpikir bohong banget gitu loh, partai penguasa gitu. Tapi saya menghargai partaiku dulu itu mengatakan bahwa tidak memberikan tempat juga untuk para koruptor. And I was the corruptor. Pantas kalau saya tidak di backing. Pantas kalau Angie tidak Tidak di backing karena memang saya itu dapat backingan. betul. And ya sudah. Saya ingin mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Opa, ayah Angie. Saya baca Opa mengatakan bahwa saya tahu ada mastermind di sini. Seorang aktor besar yang menjerumuskan anak saya. Mempromosikan anak saya, tapi justru menjerumuskan anak saya. Opa sendiri tidak ingin menyebutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.